Pemerintah terus mencari pemodal yang mau berinvestasi di Sovereign Wealth Fund. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, saat ini sudah ada investasi senilai 9,5 miliar dolar AS atau setara dengan 133 triliun rupiah. Dana yang mengalir ke lembaga yang kini bernama Indonesia Investment Authority berasal dari investor berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Jepang. Erlangga menyatakan, Indonesia Investment Authority merupakan alternatif pembiayaan dan memberikan kepastian hukum beberapa investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Sejalan dengan akan beroperasinya dana abadi Indonesia tersebut, Erlangga menyebut saat ini perizinan kemudahan berinvestasi terus dilakukan. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial di 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan 7 program bansos maupun perlindungan sosial bagi masyarakat akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Program bansos andalan seperti kartu sembako, bantuan sosial tunai, hingga insentif untuk perlindungan UMKM akan kembali diberikan pemerintah. Jokowi menyebut pemerintah akan terus berupaya memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Setidaknya anggaran sebesar 372,3 triliun rupiah telah disiapkan guna mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menjajaki lembaran tahun baru, konsumen di tanah air masih belum optimistis. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Januari 2021 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen Januari 2021 hanya berada di level 84,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Desember 2020 sebesar 96,5. Padahal ambang batas optimisme konsumen di angka 100. Tertahannya perbaikan keyakinan konsumen di awal tahun ini terutama disebabkan menurunnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan. Konsumen memperkirakan ekspansi perekonomian 6 bulan ke depan masih terbatas, baik dari aspek kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan penghasilan. Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi kepada 22 emiten lantaran belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2020. Sebanyak 21 emiten dikenakan peringatan tertulis ketiga dan diharuskan membayar denda sebesar 150 juta rupiah karena melebihi tenggat waktu 90 hari yang seharusnya ditetapkan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan periode 30 September 2020 yang tidak diaudit oleh akuntan publik adalah 30 November 2020. Sementara batas penyampaian laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik adalah 4 Januari 2021. Selain 21 emiten yang dijatuhi denda itu, satu emiten PT Tri Domain Performance Materials dikenakan peringatan tertulis. Bursa Efek mencatatkan hingga 1 Februari 2021, sebanyak 681 emiten telah menyelesaikan laporan keuangan periode 30 September 2020 yang sudah diaudit dan menyampaikannya tepat waktu. China semakin ketat pada penyedia layanan internet. Regulator Pasar Negeri Tirai Bambu merilis rincian pedoman anti-monopoli baru untuk makin memperketat batasan pada raksasa teknologi seperti Alibaba, ANT Group, Tencent, hingga Baidu. Aturan tersebut diklaim otoritas China untuk mendorong persaingan sehat, padahal sebelumnya China memberikan keleluasaan kepada para raksasa teknologi untuk menguasai pasar China. State Administration for Market Regulation atau SAMR menyebutkan salah satu larangan yang diberlakukan adalah tidak boleh memaksa merchant untuk bergabung dengan pemain teratas China. Selain itu, SAMR juga menghentikan raksasa teknologi, menetapkan pengaturan harga, melakukan pembatasan penggunaan teknologi, dan menggunakan data serta algoritma untuk memanipulasi pasar.